Kali ini, Nexatizen, kita berada di sebuah kediaman sederhana milik seorang tokoh pusat kekuasaan. Orang yang selama 1 dekade lebih mengendalikan arah negeri. Tapi jangan salah, kesederhanaan kadang hanya bungkus yang rapi. Sementara yang mengendalikan tombol keputusan sebenarnya adalah kelompok yang diam-diam dijuluki publik sebagai geng Oslo. Saya melangkah masuk, menyapa, duduk, dan mulai berbincang. Tapi ada satu hal yang sejak awal terasa jelas. Suasananya kental dengan kontrol. Seolah setiap kata harus melewati filter tak kasat mata. Kali ini kami mewawancarai khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak, tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah matang diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar. Lalu sampailah pada pertanyaan yang selama bertahun-tahun selalu menjadi bisikan publik. Pertanyaan yang setiap kali muncul selalu dijawab dengan senyum, pengalihan, atau sekedar itu urusan lama. Saya memberanikan diri bertanya. Banyak orang penasaran, Pak, mengapa setiap kali ada isu terkait dokumen pendidikan Bapak di masa lalu, jawabannya selalu tidak jelas. Kenapa setiap kali publik meminta transparansi, justru muncul tembok sunyi? Apakah ada hal yang tidak boleh dibuka? Atau ada pihak besar, ya sebut saja kelompok Oslo, yang sejak awal mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diungkap? Beliau tersenyum, senyum khas seorang yang sudah terbiasa menghadapi pertanyaan tidak nyaman. Tapi seperti biasa, jawabannya tidak pernah menyentuh inti persoalan. Hanya mengulang kalimat standar tentang agenda besar, tentang pihak yang ingin memecah belah, atau isu yang sudah berkali-kali saya jelaskan. Padahal faktanya, publik tidak pernah benar-benar mendapat jawaban.
Yang ada hanyalah bayangan, retakan kecil, dan ruang kosong yang semakin hari semakin luas. Negara untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini, misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic, sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak. Tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Wawancara ini selesai, tapi pertanyaan justru makin besar. Tentang bencana yang lahir dari keputusan politik, tentang ekonomi yang lebih banyak jargon daripada implementasi, tentang dokumen yang entah mengapa selalu kabur setiap kali disorot, dan tentang satu kelompok misterius yang selalu disebut-sebut, Geng Oslo. Kelompok yang tak pernah mau terlihat, tapi jejaknya terasa di setiap keputusan. Next Citizen, negeri ini tidak butuh jawaban manis. Negeri ini butuh transparansi. Dan tugas kita adalah terus bertanya, justru pada hal yang paling tidak mau dijawab. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari? Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Selain kasus ijazah, sebenarnya sebagai presiden 2 periode yang sekarang juga sudah purna tugas, tapi tentu pandangan Bapak terhadap bangsa ini jadi penting. Apakah ada kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan